Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan anugerah nikmat kepada kita dengan nikmat yang amat banyak. Allah telah memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita semua. Allah pula yang telah memberikan hidayah, iman, taufik kepada kita semuanya. Mari kita syukuri kesehatan kita, umur, kehidupan kita, kesempatan hidup ini untuk menambah nilai-nilai kebajikan, untuk beramal soleh, sehingga umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bermanfaat kepada kita untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Mari jamaah rahimakumullah, kita syukuri karunia Allah yang berupa iman, takwa yang ada di dalam jiwa kita. Mensyukuri nikmat Allah yang berupa nilai-nilai ketakwaan ini, mari kita pupuk keimanan ketakwaan kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah kalau kemudian kita jamaah rahimakumullah berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, insyaallah kita terbingkai di dalam jalan yang benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah itu yang mengerti semua urusan hambanya. Bahkan Allah itu menguasai urusan langit dan bumi. Allah memberikan keadilannya dengan memberikan balasan kepada seseorang, pada siapapun. Ketika orang itu berbuat baik akan diberikan pahala surga, dan siapa yang berbuat dosa, berbuat jahat akan disiksa oleh Allah, dimasukkan dalam api neraka. Itulah sebuah keadilan Allah jamaah rahimakumullah yang harus kemudian kita pahami sehingga kita mampu untuk memilah dan memilih seharusnya kita berlaku apa, karena sesungguhnya semua perbuatan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan kepada kita semua, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa mereka yang ia kerjakan. Artinya ketika dia berbuat jahat pun akan diberikan sebuah balasan. Demikian pula wajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah memberikan balasan amal kebaikan itu dengan kebaikan pula, yakni dengan surga. Ada orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu jamaah rahimakumullah. Lanjutan ayat ini
siapa orang-orang yang berbuat kebaikan itu? Di antaranya adalah alladzina yajtanibuna kaba'ir ismi. Orang-orang yang senantiasa menjauhi perbuatan dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji. Jadi orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan itu diantaranya adalah mereka yang senantiasa menjauhi perbuatan dosa dan perbuatan keji. Illal lamam, kecuali mereka yang menganggap enteng sebuah perbuatan dosa. Dosa-dosa yang dianggap enteng itu menjadi sebuah catatan bagi seseorang ketika Allah itu memberikan sebuah keadilan. Inna rabbaka wasi'un al-maghfirah. Sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya. Kalimat ini jamaah rahimakumullah, penutup ayat ini bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Inilah jamaah rahimakumullah yang kemudian kita harus paham. Seluas apa ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu, dan siapa kemudian yang diberikan ampunan oleh Allah itu. Karena memang jamaah rahimakumullah, ternyata ada manusia-manusia yang kemudian ketika dia melaksanakan dosa itu, dia sadar dan dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi ada manusia-manusia itu yang kemudian berbuat dosa, tetapi bangga dengan dosanya. Dia bersedia live untuk berbuat dosa. Dia sengaja menceritakan dan sebagainya. Orang-orang inilah yang kategorinya adalah orang yang menganggap enteng terhadap sebuah perbuatan dosa. Namun sebelumnya jamaah rahimakumullah, mari kita lihat sebuah hadis qudsi. Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya ampunan Allah itu sangat amatlah luas. Ampunan Allah itu lebih besar daripada kadar dosa manusia. Seberapapun dosa manusia, ampunan Allah akan lebih besar daripada perbuatan dosa manusia itu. Sehingga sangat dimungkinkan kemudian Allah itu mengampuni seluruh dosa manusia sebanyak apapun dosa manusia itu. Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi seperti ini diantaranya, qala Allah Ta'ala, ya ibnu Adam, law balagat dunubaka ana as-sama'i thumma istaghfartani faghfartu lahu. Wahai anak Adam, walaupun dosamu itu setinggi langit, anak sama, setinggi langit, tapi kemudian ketika engkau datang kepadaku dengan memohon ampunan, pasti akan aku berikan ampunan kepadamu. Jadi ketika manusia itu jamaah rahimakumullah, gambaran orang pendosa yang berbuat dosa, sekalipun dosanya itu memenuhi langit, sundul langit bahasanya, tetapi kalau kemudian dia datang bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biriqabil ardi khotoya. Wahai manusia, jika engkau kemudian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Kalau tadi ada setinggi langit, ini adalah sepenuh bumi. Kemudian datang kepadaku dengan engkau tidak syirik kepadaku, maka aku ampuni dosamu sebanyak itu pula. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, Allah yang kita kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu memiliki sifat maghfirah, maha mengampuni dosa kita, sekalipun dosa kita itu setinggi langit, sekalipun dosa kita itu memenuhi sudut bumi, Allah akan lebih besar ampunannya. Kecuali mereka yang datang kepada Allah kemudian dengan membawa kesyirikan, itu dikecualikan. Harus taubat dulu dari syiriknya, baru kemudian dosa itu diampuni. Nah, jamaah rahimakumullah, sebegitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi ada manusia yang dalam pola kehidupannya tidak menggunakan itu kemudian jadi sebuah jalan ketika dia, artinya tidak menjadi way out, tidak jalan keluar ketika dia dalam keadaan dosa. Ada manusia-manusia yang saya katakan menganggap enteng terhadap sebuah perbuatan dosa, dan ini menjadi penghalang orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang kemudian menganggap enteng itu terhadap dosa? Dalam hadis diriwayatkan sebagai berikut. Nabi pernah menyatakan, kullu ummati mu'afah. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah.
illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir, yaitu terang-terangan berbuat dosa. Jadi sesungguhnya perbuatan dosa bagi orang mukmin itu adalah sebuah keterpaksaan atau kekhilafan. Tetapi ada manusia itu yang kemudian dengan perbuatan dosa itu dengan enaknya, dengan enjoynya, tidak merasa sebuah keterpaksaan, tapi dia lakukan dengan bangganya. Itulah yang disebut dengan mujahirin, bukan muhajir ya, mujahir, orang yang menjaharkan, membuat terang-terangan terhadap sebuah dosa. Jadi setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berhak untuk mendapatkan ampunan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan untuk berbuat dosa. Nah, seperti apa orang-orang yang kemudian dikatakan yang mujahir itu adalah wa inna minal mujahirah, sesungguhnya termasuk daripada mujahir itu orang yang terang-terangan berbuat dosa, ya'malur rajulu bil laili 'amalan thumma yusbiha faqad satarahullahu alaihi. Dan orang yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, ya. Kemudian pada hari paginya dia menceritakan perbuatan dosa itu, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Jadi sesungguhnya perbuatan dosa bagi seseorang adalah sebuah aib, ya. Perbuatan dosa kalau kemudian diamankan, tidak diceritakan, tidak ada orang yang lain tahu, dan Allah mengunci, memberikan tutup terhadap perbuatan dosa itu, rahasia itu akan dijaga. Tapi anehnya kemudian orang itu menceritakan kepada orang lain. Fayaqul, mereka dengan mengatakan, ya fulan, amiltu bariha kada wa kada. Wahai coy, saya tadi malam itu melakukan perbuatan dosa ini dan ini. Semuanya diceritakan secara terbuka kepada orang-orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Bahkan orang lain yang tidak kenal kita menjadi bisa mengenal kita dengan kesimpulannya orang itu banyak dosa ya. Ketika dia berbuat jahat maksiat, sesungguhnya Allah telah mengunci perbuatan itu, seandainya mulutnya tidak membuka sendiri. Tapi ternyata orang ini ember bahasanya. Ketika pagi dia ceritakan dosanya kepada orang-orang yang dia jumpai, dia berkumpul di warung, dia ceritakan, ya, misalnya saja dia ahli judi. Kemarin itu hampir saja saya dapat sekian miliar karena nomornya kurang satu angka. Wah, padahal perbuatan judi itu adalah haram. Tapi diceritakan banyak orang, kurang satu angka saja saya akan mendapatkan sekian. Orang lain menjadi tahu, ternyata dia ahli judi ya. Ketika dia cerita kepada teman-temannya tentang kemaksiatan yang dia alami, ketika dia berpesta, misalnya di sebuah orang yang punya hajat, lalu kemudian menghabiskan sekian botol minuman keras, dia bercerita dengan bangganya, saya di rumah tetangga kemarin hanya 5 botol, enggak ngepek, enggak ngeluh, enggak mabuk saya habis minuman keras 5 botol. Jangankan 5 botol, 1 kerat saya enggak apa-apa. Saya kok. Dengan bangganya diceritakan, itulah dia disebut dengan menceritakan perbuatan dosa dengan bangganya itu. Ya. Nah, seperti ini adalah orang yang mujahir, orang yang membuka aibnya sendiri di hadapan orang lain, padahal Allah sudah mengunci, tidak memberikan tahu kepada orang lain, mulutnya sendiri yang membuka, bahasanya ambyar sekarang dosanya. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, fayaqul, ya tadi itu faqad bada satarullah, maka lepaslah kemudian apa yang ditutup-tutupi oleh Allah itu, kemudian wasbihu wa yaksifu sitrallahu alaih anhu, maka kemudian Allah melepas tutupnya itu. Dosanya diketahui orang banyak, kejelekannya diketahui orang banyak, sehingga menjadi sebuah tontonan yang kadang-kadang ini banyak menjadi acuan, bahkan juga menjadi dicontoh oleh orang-orang lain. Jadi jamaah rahimakumullah, perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu, kalau kemudian dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada rasa malu secara terbuka, itu ada 2 dosa yang ada di sana. Pertama, perbuatan dosa itu sendiri.
bentuk kemaksiatan itu sebuah dosa. Tetapi menceritakan itu dosa lagi. Bahasanya adalah dosa murakab, dosa rangkep-rangkep itu jadinya. Nah, semacam inilah yang dikatakan oleh hadis Nabi tadi itu, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah karena dia merasa bangga dengan perbuatan dosanya. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Sekarang banyak media massa atau sosial media yang menjadi bahan siaran secara internasional, ya. Media massa kita, sosmed kita, sering kita kemudian menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, menceritakan itu sendiri sebuah dosa. Diflorkan di grup, diflorkan di media massa sehingga kejelekan teman itu ketahuan oleh seluruh orang yang membaca. Ini juga orang yang mujahir. Orang yang senantiasa menyiarkan dosanya depan publik melalui sosmed dan sebagainya. Mari jamaah rahimakumullah, kita semakin sadar ketika manusia itu berbuat dosa, bisa dikatakan ini adalah sebuah kewajaran karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Menjadi tidak wajar ya ketika kemudian orang itu berbuat dosa, merasa bangga dan disiarkan kepada orang lain. Ya. Bahasanya riak dengan dosa. Ya. Riak dengan amal soleh saja bisa menggugurkan pahala, riak dengan dosa justru juga akan menjadikan orang itu semakin berat. Orang kalau beramal ingin ditunjukkan pada orang lain itu menjadi batal. Orang berdosa ingin disiarkan di kita orang lain, riak dalam perbuatan dosa, dosanya pun akan bertambah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita sebagai orang-orang yang beriman, yang tentu tidak luput daripada perbuatan dosa. Mari ketika kita melakukan dosa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam kita mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, jangan diceritakan orang lain. Nanti menjadi penyakit. Bermohon kepada Allah untuk diampuni. Fa insyaallah kita akan diampuni oleh Allah dan kita tidak termasuk orang yang mujahir. Aqulu qouli hadza fastaghfiru wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa sekali lagi takut kepada Allah, takut untuk berbuat dosa dan kita malu berbuat dosa. Kita malu berbuat dosa itu tanda kita itu masih ada iman. Al-haya'u minal iman. Malu berbuat dosa, malu menceritakan dosa kepada orang lain, itu adalah tanda kita ini masih punya iman. Pada khutbah terakhir kita tutup dengan firman Allah, memang jamaah rahimakumullah, Allah itu tidak suka kepada orang yang kemudian ingin kejahatannya itu tersebar luas. Dalam surah An-Nur ayat 19 Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna ayyakhsha'al fahisha fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan kejinya itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bayangkan, ada orang manusia itu yang ingin perbuatan kejinya tersiar pada orang mukmin. Lahum adzabun alim. Dia itu disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah kita bisa menghindari perbuatan mujahir, yaitu mengobrol perbuatan jelek di tempat umum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmi dhalimin wal kafirin. Allahumma dfa'anna al bala wal waba wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril budani muslimina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil